Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah, di sore ini kita bisa mendengarkan paparan tentang zakat, sedekah, infak, yang mana di bulan Ramadan ini adalah salah satu bulan yang penuh untuk memperhatikan keluarga, kawan, ataupun tetangga kita yang hidupnya masih dalam kesusahan. Tetapi di pihak lain justru banyak juga orang-orang yang mampu untuk menghidupi kehidupannya, bahkan punya harta yang berlimpah. Disebut zaman sekarang sampai ada istilah crazy rich, orang yang gila kaya. Orang yang punya miliar bahkan triliunan. Ya. Tidak sangka salah satunya penduduk Indonesia yang jumlahnya ratusan juta, hampir 240 jutaan. Ya. Tapi orang-orang konglomerat, orang kayanya hanya segelintir orang dibandingkan dengan orang-orang yang mustahik berhak menerima zakat. Dulu di zaman Rasulullah SAW, pernah Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat namanya Mu'ad bin Jabal, di mana dalam satu hadis dinyatakan An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'asa Mu'adan ilal Yamani. Pada qara hadis wa fihi annallaha qad diftarada alaihim shadaqatan fi amwalihim tuhadu min agniyaihim paturaddu ila fuqaraihim paturaddu fi fuqaraihim. Di antaranya bahwa Rasulullah SAW pernah memerintahkan Sayyidina Mu'ad bin Jabal pergi ke Yaman, negara Yaman, dulu provinsi Yaman, sekarang negara Yaman, ya, di mana tugas beliau adalah untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya di negara tersebut. Kalaulah dilihat daripada struktur zakat, anna Nabi SAW, bahwa itu Rasulullah SAW bertugas sebagai pemerintah, bahwa seorang pemimpin, seorang pemerintah mengutus salah satu badan amil zakat yang dipimpin dulu barangkali oleh seorang ketuanya Mu'ad bin Jabal. Tadi dinyatakan bahwa ana nabiyya, bahwa Nabi itu mengutus Mu'ad, maka berfungsi Nabi sebagai pemerintah.
seorang pejabat pemerintah. Kemudian ba'asa Mu'ad bin Jabal itu sebagai amilin. Mu'ad bin Jabal sebagai amilin atau sebagai petugas untuk menghimpun zakat. Di hadis yang lain, Annallaha qad iftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim tu'khadu min agniyaihim paturadu ila fuqaraihim. Maka Allah telah mewajibkan kepada mereka yang kaya untuk mengambil zakat, sedekah bimana zakat dari kekayaan mereka. Kemudian tu'khadu min agniyaihim, diambil zakat itu dari orang-orang kayanya. Paturadu ila fuqaraihim, lalu disalurkanlah kepada fakir miskin. Di dalam hadis ini dinyatakan annallaha qad iftarada alaihim sadaqatan. Ini berarti suatu regulasi tentang zakat. Bahwa zakat itu ada undang-undangnya, ada pelaturannya, ada regulasinya. Kemudian tu'khadu min aghniyahim. Ini merupakan suatu penghimpunan. Jadi dalam lembaga Basnas, ya, Badan Amil Zakat Nasional, maka dikelola oleh pemerintah. Yang tadi disebutkan anna Nabi sallam, bahwa Nabi sallam berfungsi sebagai kepala negara untuk menugaskan para amilin untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya atau mengambil zakat dari orang-orang secara pribadi untuk zakat fitrah, di mana zakat fitrah itu dinaungi oleh satu payung hukum yang tadi dinyatakan qad iftarada alaihim sadaqah, bahwa sudah ada sekarang regulasi tentang Basnas, tentang LAZ ataupun UPZ, unit pengumpulan zakat. Tukhadu min aghniyahim, maka diambil, maka istilahnya itulah penghimpunan. Dihimpun dulu oleh petugas zakat atau amilin, ya. Kemudian setelah terkumpul baru ada penyaluran. Turaddu paturaddu fi fuqaraihim, disalurkan kepada fakir miskin. Hadirin rahimakumullah, ya, bahwa penyaluran zakat itu yang dicantumkan dalam Al-Quran maupun hadis, ijma sahabat maupun para ulama-ulama fuqaha, itu ada 8 asnaf. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wa Allah alimun hakim. At-Taubat ayat 60, bahwa penyaluran dari zakat itu satu, disalurkan kepada fakir miskin. Yang kedua, amilin, ya, atau petugas pengumpul zakat tadi. Yang ketiga, wal mu'allafatu qulubuhum, para mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam, yang mana mereka susah untuk menghidupi, menafkahi keluarganya, ataupun susah untuk mencari pendapatan.
maka orang yang baru masuk Islam itu harus disantuni yang diberinya bagian dari asraf zakat itu. Yang keempat, wa pirikob, adalah hamba sahaya. Yang kelima, gorimin. Yang keenam, wa fisabilillah. Yang ketujuh, ibnu sabil. Ya. Fakir miskin itu jangan disatukan tapi dua ya. Yang kedelapan, ibnu sabil. Kalaulah dirinci sekali lagi, innama shaqadatu lil fuqara wal masakin wal amilin alaihi wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnu sabil. 1 fakir, 2 miskin, 3 amilin, keempat mu'allaf, kelima hamba sahaya atau riqab, keenam gharimin, ketujuh para pejuang di dalam menegakkan agama Allah atau sabilillah. Yang ke-8 adalah ibnu sabil. Perintah-perintah ataupun maklumat yang diperkuat dengan regulasi tentang zakat, maka juga sesuai dan setara di dalam firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 103, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khud, ambillah oleh engkau, min amwalihim, dari harta orang-orang kaya, shadaqatan, zakatnya. Apa fungsinya? Tutahhiruhum wa tuzakkihim, untuk mensucikan dan membersihkan diri dan badan serta harta kekayaannya mereka. Ini perintah-perintah tentang zakat, bahwa kadang-kadang ada orang yang memang enggan dan merasa sayang ya untuk mengeluarkan zakat, sehingga juga Allah menyindir, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfikuna fi sabilillah. Awas, maka akan kena adabnya orang yang menumpuk-numpuk harta kekayaan, di mana harta kekayaan berupa emas, perak, ataupun aset-aset dan kekayaan yang lainnya. Mereka cari, tumpuk, dan disimpan ya. Bahkan setelah disimpan itu bisa diusahakan lagi, dikembangkan lagi sampai bertambah-tambah cepat pertambahannya sesuai dengan bisnisnya. Tetapi mereka pada umumnya wala yunfikuna fisabilillah. Mereka tidak mau menginfakkan dari harta kekayaannya itu. Bagaimana? Maka itulah yang sangat berbahaya di dalam umat-umat Islam yang sangat pelit ataupun tidak mau, enggan mengeluarkan zakatnya. Kemudian juga dinyatakan bagaimana orang-orang yang memang tidak mau mengeluarkan zakat. Salah satunya sabda Rasulullah SAW, al-aksarun humul ahsarun. Warabil Ka'bah qultu manhum qala al-salam al-aksarun amwalan illa man qala hakada min baini yadaihi wa min habi wa yamin wa shimali wa qalilum manhum ma min sahibil ibil wala baqarin wala godamin la yuaddi zakataha illa ja'at yaumal qiyamah adama ma kanat was manahu
tantahuhu bikuruniha tatawwiha biadlapiha ulama napidat uhroha adat alaihi ulaha hatta yuqdo bainan nas. Nanti di hari kiamat orang-orang yang paling banyak itulah mereka yang paling merugi dan paling sial, paling bahaya. Rasulullah SAW sampai bersumpah, ya, warobil Ka'bah, demi Tuhan yang memiliki Ka'bah. Ya. Kemudian maksudnya sangat kaget sekali. Kenapa orang-orang yang kaya itu di hari akhiratnya sangat merugi dan sangat bahaya. Ya. Maka ditanya oleh Abu Dzar, ya, bahwa siapakah mereka itu? Rasulullah menjawab, adalah orang-orang yang paling banyak hartanya, kecuali orang-orang yang mendedikahkan hartanya. Demikian begitu, demikian dan seterusnya. Kemudian harta kekayaannya disalurkan baik untuk masa depannya, kemudian memperbaiki masa-masa yang lewat, kemudian dikembangkan lagi dan diberikan lagi sampai betul-betul bermanfaat, baik ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, sepertinya. Maksudnya ke setiap penjuru. Tetapi mereka yang berbuat demikian itu adalah sedikit. Ya. Tidak sekali-kali pemilik ternak unta, ternak sapi, ternaknya itu kadang-kadang datang di hari kiamat dalam bentuk yang paling besar dan paling gemuk, lalu menanduknya, ngegadil dengan tanduknya dan menginjak-injaknya dengan kukunya. Masya Allah, inilah salah satu yang dilihat oleh Rasulullah SAW sewaktu Isra dan Mi'raj, di mana kebanyakan orang-orang kaya, kalaulah kekayaannya memang dari hasil peternakan, sampai ditanduk-tanduk, diinjak-injak, ya, digadil ataupun diseret, ya, sampai berbahaya sekali keadaannya. Ataupun membawa barang yang sangat berat sekali, yang dia memang tidak bisa membawanya. Ditumpuk lagi. Bagaimana yang itu juga sudah tidak terbawa, kemudian ditumpuk lagi. Inilah salah satu peringatan kepada Rasulullah SAW tentang umatnya, orang yang diuji oleh Allah, ujian yang sangat menyenangkan bagi mereka di alam dunianya, tetapi sebetulnya harta kekayaan itu merupakan salah satu titipan Allah untuk disalurkan dan dibagikan kepada fakir miskin. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada program Basnas, ya. Kalaulah penampungan diambil dari harta orang-orang kaya berupa dari peternakan, dari bisnis, dari perdagangan, ya, ataupun dari pertanian, ya, ataupun dari hasil-hasil jasa ataupun profesi yang lainnya. Sehingga kalaulah dikeluarkan zakatnya 2,5% saja,
maka kalaulah ditampung sebenar-benarnya, itu bisa bermanfaat. Satu, untuk dijadikan sebagai lumbung pangan. Yang kedua, dimanfaatkan untuk bina pelajar dan mahasiswa. Dan ketiganya bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi para mustahik. Dan juga bisa dimanfaatkan untuk advokasi kesehatan. Di antaranya bahwa agenda pengentasan kemiskinan di seluruh dunia itu tergantung kepada mereka-mereka orang konglomerat yang kaya-kaya. Bagaimana caranya kesadaran orang kaya untuk mengeluarkan zakatnya, yang sebetulnya tidak banyak, cuman 2,5% dari seluruh kekayaannya. Agenda pengentasan kemiskinan itu sebetulnya ya memang harus ada capacity building ya, mengubah mindset, membangun karakter. Bagaimana supaya menjadikan salah satu indikator. Yang indikatornya begini, orang kaya senang berbagi-bagi atau dermawan. Sedangkan orang miskin malu meminta-minta. Ini yang paling disenangi oleh setiap orang. Yang keduanya harus menciptakan lumbung pangan, di mana dari lumbung pangan itu membantu dan memenuhi kebutuhan sebagai kebutuhan pokok, ya, kebutuhan primer dan sekunder, dan juga kebutuhan yang sangat mendesak ataupun secara tiba-tiba membutuhkan dana. Maka tiada lain, larinya kepada lumbung pangan atau yang dikelola oleh Basnas. Jadi indikatornya tidak ada lagi bahwa semua penduduk di negara kita ini ada orang yang tidak bisa makan. Semuanya bisa makan. Yang ketiga, bahwa agenda pengentasan kemiskinan adalah pengembangan ekonomi mustahik, di mana memberikan modal kepada para mustahik yang kemudian modal tersebut digolangkan, diusahakan sampai dia berubah dari mustahik menjadi muzaki, ya. Dari orang yang menerima zakat menjadi orang yang memberikan zakat. Atau salah satu indikatornya begini, bahwa mustahik nanti menjadi munfik atau mustahik menjadi muzaki. Orang yang miskin karena dia bisa untuk berdagang, berusaha, ya, berbisnis dan sebagainya, yang tadinya dia sebagai mustahik, maka pasti dia berubah menjadi munfik, menjadi muzaki, menjadi orang yang berhak mengeluarkan zakat. Kemudian dari program agenda pengentasan kemiskinan itu, diantaranya lembaga Basnas membina pelajar, membina mahasiswa, membina santri. Maksudnya memberikan bantuan pendidikan, apakah berupa beasiswa kepada pelajar maupun kepada para santri. Nanti sebagai indikatornya begini, akan melahirkan para santri-santri yang hufadzul Quran di setiap kelurahan, setiap kecamatan,
bahkan di setiap provinsi dan sebagainya, dari bantuan-bantuan zakat yang dihimpun di Basnas tersebut. Yang keduanya, mungkin saja nanti bisa menciptakan para sarjana dari keluarga yang tadi serba susah, tetapi dengan diberi bantuan baik berupa beasiswa dan orangnya diberi bantuan berupa modal usaha, maka sama-sama dia akan menjadikan salah satu sarjana, minimal sarjana. Ada kemungkinan menjadi pasca sarjana, ya. Atau mungkin jadi paksa doktor, ya. Nah, ini S1, S2, S3 itu mungkin bisa tercapai oleh para pelajar yang miskin ataupun yang berhak menerima zakat, sekalipun orang tuanya pas-pasan, tetapi bisa membina anaknya sampai sarjana. Kemudian juga advokasi kesehatan, di mana advokasi kesehatan ini bahwa lembaga tersebut memberikan bantuan stimulan kesehatan kepada siapa saja yang membutuhkannya. Sebagai indikatornya begini, adanya jaminan kesehatan bahwa Basnas itu bagi para ustadz-ustadz yang sakit, para kiai-kiai atau guru atau sebagai ya pembantu atau orang yang mengajar ngaji di kampung ataupun di kota dan sebagainya, yang memang diperhatikan untuk bekal hidupnya oleh lembaga tersebut. Maka barangkali dari hal-hal tersebut, dengan kesadaran kita semuanya, betul-betul akan hilanglah kemiskinan. Dengan mengentaskan kemiskinan tersebut, didukung oleh para muzaki dan para munfik, ya, orang-orang yang sudah mempunyai kelebihan dari kebutuhan pokoknya sebagai makanan, minuman, kemudian pangan ataupun sandang pangan dan sebagainya, maka sewajarnya kita melek untuk membantu para fakir miskin. Apakah memang dari kajian matematika 10 dikurangi 2, 8, ya. Tetapi kajian ilmiah berbasis Quran, hadis dan sebagainya itu terbalik. 10 dikurangi 2 itu mungkin 20, ya. Heran, ya. Kenapa di antaranya bahwa ada sabda Rasulullah SAW, mana koso amalu bisa dakotin, mana koso malun bisa dakotin, maka tidak akan berkurang harta kekayaan dengan sebab disodakohkan, diinfakkan, dikeluarkan zakatnya. Maksudnya bahwa apabila orang mengeluarkan zakat, seharusnya berkurang hartanya, justru bertambah-tambah. Tidak seperti hitungan matematika tadi, 100 min 50, 50. Tetapi 100 min 50 jadi mungkin 700. Inilah yang sangat heran dan bisa dibayangkan, dipraktekkan
oleh setiap orang. Bahkan yang paling heran lagi, bahwa ada salah satu terapi pengobatan melewati zakat, melalui infak dan sedekah. As-shadaqatu tadfaul bala. Bahwa sedekah, infak, zakat dan sebagainya itu akan menolak dan menjauhkan bencana, penyakit, gangguan ataupun ya hal-hal yang mendapatkan bahaya, kerugian dan sebagainya bagi dirinya, keluarganya dan sebagainya. Ini heran ya. Ada salah satu tameng untuk menjaga dengan infak sedekah. Banyak cerita-cerita di dalam hadis yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya dulu pernah diceritakan, ada seorang yang usahanya memang mencari burung, ya. Yang dicari burung itu adalah burung yang belum bisa terbang. Orang itu memanjat pohon dan mengambil anak burung. Maka pada suatu hari pekerjaannya selalu pergi ke hutan mencari burung yang sedang memberi makanan kepada anaknya. Tiba-tiba dia pergi sambil sarapan di jalan. Ya. Maksudnya sarapan jalan, makan itu sambil berjalan. Pas dia melihat dan mendengar teriakan-teriakan burung di atas yang sedang diberi makan oleh induknya, nah, maka dia menyatakan, wah ini kesempatan baik. Aku bisa mendapatkan burung yang masih bayi dan dipelihara nanti dan bisa dijual mahal. Sebelum naik pohon itu, maka ada sisa sepotong roti lagi yang belum habis dimakan. Tiba-tiba ada orang yang lewat, kemudian ditanya, mau kemana kamu? Mau kesana, mau kerja. Kamu sudah sarapan pagi? Belum. Oh, belum. Bagaimana? Saya mau naik ke pohon ini, tapi ada sisa sepotong roti. Bagaimana kalaulah ini dihabiskan sepotong roti? Waduh, Masya Allah katanya. Ini kesempatan baik. Aku belum sarapan, ya, dan ada sarapan sepotong roti ini. Kemudian dimakanlah sepotong itu sampai habis. Tiba-tiba orang yang memberikan sepotong roti itu langsung memanjat pohon. Dan sewaktu manjat pohon, induk burung itu berdoa menjerit ke langit. Maksudnya berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, anak aku mau diambil oleh orang yang sekarang sudah memanjat pohon ini. Coba bantingkanlah, ya, turunkanlah atau jatuhkanlah orang itu supaya tidak bisa mengangkat atau mengambil anak kami. Ya. Kemudian secepatnya Allah menugaskan malaikat untuk menggagalkan rencana mengambil anak burung tersebut. Pas waktu mau diturunkan ataupun mau dijatuhkan, kemudian terhalang. Dia tidak bisa dijatuhkan langsung oleh malaikat tadi. Apa yang menghalangnya? Adalah sepotong roti yang diberikan kepada orang yang lewat tadi. Jadi dia selamat mengambil anak burung itu. Dan anak burung itu tetap diambil dan dipelihara oleh anak tadi. Ya. Jadi kalaulah
secara logika, kalaulah dia memanjat pohon tanpa mengeluarkan bantuan makanan kepada orang miskin, orang yang kelaparan, pasti dia akan celaka. Secara logikanya itu. Karena dia sebelumnya memberi makanan dulu kepada fakir miskin. Dan dia bekerja, sekalipun kerjanya yang sangat bahaya. Maka Allah akan jaga pekerjaannya dan akan dijaga juga niat yang tadinya dia akan celaka tetapi tetap menjadi orang yang selamat. Inilah salah satu bahwa dari pengaruh zakat, infak, sedekah ataupun hibah dan sebagainya itu berdampak luar biasa. Hal-hal yang sepele ini justru zaman sekarang itu terlupakan, ya. Tidak ingat, bahkan selalu lupa lah. Sekalipun berulang-ulang para mubalik, kiai untuk memberi peringatannya, tetap mereka masih bertahan. Karena seolah-olah bahwa harta kekayaannya, hasil jerih payahnya, tidak mungkin bisa disumbangkan dan diberikan kepada orang lain. Inilah gambaran seperti orang konglomerat dulu di zaman Nabi Musa adalah Qarun, di mana setelah bermiliar, bertriliun harta kekayaannya, tapi akhirnya musnah. Ya. Inilah salah satu gambaran. Kita tetap berhak untuk mencari kekayaan, tetapi hanya sebatas untuk bekal ibadah. Bahwa bekal ibadah yang sangat kuat adalah salah satunya dari harta yang halal, kemudian dimakan menjadikan kekuatan yang luar biasa dan dijadikan salah satu modal untuk tetap sehat, segar, dan getol ibadah, rajin ibadah. Mudah-mudahan kita yang mempunyai kelebihan hartanya selayaknya diinfakkan, disedekahkan, dikeluarkan zakatnya. Ya. Ada lagi, kalaulah hartanya tidak mau habis, maka harus dipaku, yang pakunya kuat sekali. Apa pakunya itu? Adalah wakaf. Contohnya, kalau kita punya sawah misalkan 20 kotak, maka pakulah dengan 1 kotak untuk wakaf, supaya harta kekayaan berupa 20 kotak itu tidak musnah dan tidak habis. Ini salah satu temuan dari orang-orang bisnismen, orang-orang konglomerat muslim. Kenapa orang hampir sama di mana di dunia, begitu harta warisannya akan habis? Karena mereka tidak senang untuk memberikan wakaf. Tetapi kalaulah dikeluarkan wakafnya, maka harta yang ada itu tidak akan habis, bahkan akan bertambah-tambah lagi. Mudah-mudahan dengan kajian ini, selama bulan Ramadan ini kita selalu berinfak, selalu berzakat, terutama mengeluarkan zakat fitrah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.